Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Oke, selamat berjumpa kembali pada hari ini ya, materi terbaru kita, mapel terbaru kita yaitu KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nah, baiklah, sebelum saya lanjut ke materi, saya bertanya terlebih dahulu, siapa hari ini yang tidak hadir, sekretaris? 5 orang. Oke, karena apa, sakit? Ketenangan, Pak. Oke, terima kasih sekretaris. Sebelum kita mulai materi juga ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Farhan, silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Farhan. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, nah alangkah baiknya supaya kita refresh ya, baik jiwa dan raga kita ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Oke, silakan semuanya untuk berdiri ya. Jempol sama titik. Ayo kasih goyangan. Banyak-banyak. Oke. Gimana dengan gerakan tadi? Seru ya? Oke, terima kasih. Makin segar kah? Oke. Nah, baiklah anak-anak Bapak sekalian, ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah tentang kecerdasan artifisial, ya. Dimana di sini nanti kita membahas tentang pengoperasian
pengaplikasian dan kolaborasi perangkat AI. Ya, tentunya anak-anak Bapak sekalian sudah sering bertemu atau menggunakan perangkat AI setiap harinya, baik secara sadar ataupun tidak sadar, kan gitu kan? Nah, baik melihat Google, ChatGPT, atau ketika membuat PowerPoint melalui apa? AI seperti Gamma dan sebagainya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat artifisial. Oke, baiklah anak-anak Bapak sekalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, pengoperasian. Di mana di sini memahami penggunaan perangkat AI secara efektif. Jadi, anak-anak Bapak sekalian, ya, silakan berkolaborasi dengan AI. Pelajaran apapun itu dia, mau dia agama, matematika, apapun itu dia, kita harus mampu berkolaborasi dengan AI. Kenapa? Karena kita di kurikulum terbaru, ya PMKKA namanya, ya, itu dituntut siswa-siswa itu menguasai AI dan coding. Itu dia. Nah, selanjutnya pengaplikasian, di mana menerapkan AI dalam proyek kejuruan siswa. Nah, seperti anak-anak Bapak sekalian di perkantoran bagaimana mengarsip surat. Nah, ini kita bisa kolaborasi dengan perangkat AI. Nah, selanjutnya nih tadi yang saya bilang dari tadi, kolaborasi. Kita berkolaborasi secara etis dan produktif dengan AI. Artinya apa? Secara etis, jangan menyadur mengambil produk orang lain. Silakan Anda menggunakan AI tapi di-sharing ataupun disaring. Jangan sepenuhnya utuh dari AI. AI hanya sebagai petunjuk apa yang harus kalian buat untuk proyek jurusan yang akan dibuat. Nah, selanjutnya nih, apa itu perangkat kecerdasan artifisial? Perangkat lunak berbasis AI yang membantu pekerjaan manusia. Jadi, dia sebagai tools, alat dan bantu. Jangan sepenuhnya berharap pada AI. Sikit-sikit kamu AI, sikit-sikit AI. Sebagai bahan tambahan analisis boleh silakan menggunakan AI, tapi seyogyanya sebaiknya kita sebagai pelajar itu harus dari diri kita sendiri. AI ini hanya alat bantu. Nih contoh chatbot AI. Mana yang termasuk ke dalam chatbot AI? Itulah ChatGPT. Kan gitu kan? Sekarang ada Gemini, apa lagi? Cici, banyak ya. Nah, kemudian AI pengolah data juga ada. Kemudian digunakan di berbagai bidang industri. Nah, selanjutnya pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Antarmuka, pahami fitur utama untuk penggunaan perangkat AI yang efektif. Nah, kalian gunanya apa, perlunya apa, sesuaikan AI-nya. Kan gitu kan? Nah, misalnya untuk membuat surat menyurat, itu kalian bisa standar aja pakai ChatGPT. Di ChatGPT bisa kalian ketikkan, buatkan saya surat undangan resmi. Langsung muncul contohnya. Itulah salah satu kemudahan AI. Tapi jangan sepenuhnya kalian buat dari AI. Ya, harus karya kalian atau dari panduan tuntunan guru-guru yang bersangkutan. Nah, selanjutnya menginput perintah ini tadi promnya dengan benar. Itulah tadi salah satu prom yang saya sebutkan tadi. Coba buatkan surat undangan resmi misalnya. Itu ada namanya prom, ya. Itu yang disebut dengan prom. Buat perintah langsung dan tidak ambigu. Artinya ambigu itu jangan membuat bingung oleh sistemnya, toolsnya. Sederhana aja. Buatkan saya surat undangan resmi. Itu aja. Itu kan nggak ambigu kan? Jadi toolsnya itu, AI-nya itu mengerti dan paham apa yang kalian buat di promnya. Nah, selanjutnya contoh penggunaan AI dalam pembelajaran. Ini chatbot yang saya sebutkan tadi. Untuk mencari inspirasi untuk proyek tugas. Nah, kemudian desain. Membuat poster visual dengan AI.
Nih, kemudian teks, merangkum materi secara efisien. Bagaimana cara merangkumnya? Pernah dicoba? Contoh, kalian udah menyalin nih satu buku. Kalian foto pakai AI. Contohnya ChatGPT. Kalian foto, dari foto itu kalian buatkan promptnya. Itu yang saya sebutkan tadi. Coba rangkum catatan atau salinan ini. Otomatis dia nanti merangkum garis-garis besarnya. Paham kira-kira? Oke. Nah, selanjutnya, nih, menganalisis data untuk proyek. Jadi setiap yang kalian buat di AI itu dianalisis dulu. Jangan utuh kalian ambil dari AI. Ya, sesuai dengan buku panduan pembelajaran atau guru pembimbing sesuai dengan mata pelajaran. Apapun itu dia. Mau matematika, agama, sejarah. Yang jelas dianalisis terlebih dahulu. Jangan mentah-mentah diambil dari AI. Nah, selanjutnya prinsip dasar penggunaan kecerdasan artifisial. Gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Kenapa? Supaya tools AI-nya mengerti dan paham apa yang kalian minta. Kan gitu kan? Jadi, gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Artinya, pastikan perintah dan pertanyaan yang diberikan kepada AI mudah dipahami, agar hasilnya relevan dan akurat. Nah, AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. You must remember, kalian harus ingat, AI sebagai alat bantu. AI itu bukan pengganti diri kalian dalam belajar. Maksudnya apa? Sikit-sikit nanti kalian chat GPT. Disuruh guru ini langsung ke chat GPT. Kan gitu kan? Mencari jawabannya atau sumber lainnya. Yang jelas AI ini sebagai alat bantu. Anggap AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Bukan sebagai pengganti keputusan atau intuisi manusia. Itu dia. Jadi AI itu nggak bisa menggantikan manusia. Dia hanya sebagai alat dan bantu. Nah, next. Pengaplikasian kecerdasan AI di SMK. Mendukung pembelajaran berbasis proyek. Ya, yang jelas di sini proyek. Yang namanya proyek itu seperti project kita membuat film dan sebagainya. Nah, berbasis proyek. Meningkatkan efisiensi dan kreativitas. Kemudian menyesuaikan dengan kompetensi keahlian. Artinya apa? Kalian perkantoran sesuaikan kompetensinya. Apa yang dibutuhkan AI? Kan gitu kan? Dan apa yang kalian butuhkan? Nah, jadi dikolaborasi. Nah, selanjutnya aplikasi AI di berbagai jurusan. Nih RPL. Tahu RPL? Rekayasa perangkat lunak. Membantu penulisan dan debugging kode, biasa pemrograman dan sebagainya. Nah, DKP, desain grafis biasanya ini, ya. Mereka masih saat ini menggunakan AI untuk membuat siswa lebih kreatif dan inovatif. Mencari ide-idenya itu menggunakan AI. Nah, BDP, jurusan kita sekarang, pemasaran. Bisnis daring pemasaran, analisis tren dan ide promosi. Itu bisa menggunakan AI. TKR, teknik kendaraan ringan ataupun otomotif. Ya, optimis proses perbaikan mesin. Itu juga bisa menggunakan AI pengaplikasiannya. Nah, jurusan kalian mana? Nanti di tugasnya ada, ya, LKPD. Next, selanjutnya. Kolaborasi manusia dan kecerdasan artifisial. Artinya apa? Manusia dan AI itu bekerja sama untuk hasil optimal. Kan gitu? Jadi AI itu kita gunakan sebagai bahan analisis, bukan sebagai kebutuhan utama ya. Ingat, bukan kebutuhan utama. Nah, ada etika dan tanggung jawab dalam penggunaan AI. Mana dia? Menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab sangat penting. Ya, jangan mengambil karya orang lain, jangan menyadur punya orang lain. Nah, apa manfaatnya? Menggunakan AI meningkatkan kemampuan dan kesiapan siswa untuk berkarir. Jadi dengan AI, kalian dengan mudah dan cepat membuat ide-ide baru, ya, nggak perlu lagi ke perpustakaan ini, ke perpustakaan daerah untuk mencari ide-ide baru, atau misalnya, biar tenang ke puncak gunung, kan gitu kan? Tidak.
Dengan AI kalian bisa membuat ide-ide baru dengan bantuan AI. Nah, apa tantangannya? Ini ketergantungan. Hati-hati, bisa menjadi ketergantungan. Penggunaan AI yang terlalu bergantung resiko. Kenapa sikit-sikit AI? Sikit-sikit AI. Kapan diri kalian bisa berkembang tanpa AI? Ingat, AI digunakan hanya sebagai analisis. Nah, kurang pemahaman. Pendidikan tentang AI masih perlu ditingkatkan. Kan gitu? Nah, ini aktivitas prakteknya. Ya, jadi hari ini anak-anak Bapak bisa langsung mencoba, ya, gunakan chatbot AI untuk mencari ide proyek sederhana. Nah, silakan, itu komputer sudah hidup, silakan buka Google-nya. Nah, untuk hari ini kita chatbotnya menggunakan ChatGPT. Nah, coba buka ChatGPT-nya, ya biar saya arahkan. Buka ChatGPT-nya. Oke, buka Google-nya ChatGPT. Sudah? Udah? Oke. Nah, selanjutnya apa yang proyek yang mau kita buat? Nah, kalau anak-anak semuanya udah buka ChatGPT-nya, ya kita hari ini menggunakan ChatGPT, ya, chatbotnya. Nah, ini dia. Contoh ide proyeknya. Nih, perhatikan. Yang pertama, pembuatan surat undangan resmi. Yang kedua, pengelolaan data pegawai fiktif, simulasi layanan administrasi front office, desain formulir administrasi digital, pengolahan agenda kegiatan sekolah. Nah, kita ambil biar sama semuanya yang nomor 1. Coba. Membuat surat undangan resmi. Nah, coba anak-anak Bapak sekalian, kamu ketikkan di situ, buatkan saya surat undangan resmi. Buatkan saya surat undangan resmi. Buatkan saya surat undangan resmi. Oke. Sudah semuanya? Kita ambil yang nomor 1 aja. Pembuatan surat undangan resmi. Jadi promptnya, perintahnya di ChatGPT, buatkan saya surat undangan resmi. Kemudian enter. Buatkan saya surat undangan resmi, kemudian enter. Oke, perhatikan apa yang muncul. Iya, dengan sangat mudah contoh surat itu akan muncul yang dihasilkan dari ChatGPT. Langsung muncul kan? Nah, nanti anak-anak Bapak sekalian tinggal mengganti formatnya. Ya, tanggal berapa suratnya, bentuknya apa, stylenya. Siapa guru administrasinya biasanya? Miss Dinda. Nah, pernahkah Miss Dinda pakai ini? Pernah ya? Oke, udah gampang ya. Jadi mau belajar apapun bisa, tapi ingat jangan ketergantungan dengan AI. Itu pesan saya ya. Karena AI itu ada dampak buruknya kalau kita ketergantungan. Ya, anak-anak Bapak bisa berkembang, tidak bisa berkembang dengan mandiri. Ya, mau kita itu berkembang secara mandiri dengan bantuan apa? Tools. Mana toolsnya? Buku, pelajaran, guru, apalagi toolsnya? AI dan sebagainya. Oke, gimana? Bisa semuanya? Oke. Next. Ya, kesimpulan peran kecerdasan artifisial dalam pendidikan vokasi masa depan. Kecerdasan artifisial menjadi alat pendukung pembelajaran. Ingat, sebagai alat pendukung, bukan alat utama ya. Yang efektif untuk siswa SMK dengan mengoperasikan dan mengaplikasikan AI secara bijak. Siswa dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja berbasis teknologi. Karena kedepannya nanti, atau yang dicanang-canangkan oleh pemerintah 2045 Indonesia Emas ini, semuanya berbasis teknologi. Dari sekarang aja udah nampak kan, sikit-sikit teknologi, sikit-sikit berbasis di digital. Ini dia. Nah, penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan AI dan keterlibatan manusia dalam proses belajar ya. Jadi ingat, AI itu digunakan sebagai tools, alat ya, bukan sebagai utamanya kalian dalam belajar. Baiklah, terima kasih untuk hari ini anak-anak Bapak sekalian.
Nah, pertemuan berikutnya kita coba nanti membuat poster dengan menggunakan AI dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.